Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya TB Muhammad Ilham dengan NIM 2313-144 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai fenomenologi agama, MK fenomenologi. Jadi fenomenologi itu diambil dari bahasa Yunani dari kata painomenon yang artinya yang nampak. Jadi MK fenomenologi agama ini mengajak kita atau mengajak kita untuk memahami agama melalui pendekatan fenomenologi atau pendekatan yang dilakukan oleh para filsuf untuk memahami pengalaman diri kita sendiri gitu. Pengalaman diri kita atau pengalaman manusia terhadap agama tersebut gitu. Bukan dikarenakan doktrin ataupun teori-teori luar gitu. Nah, dalam konteks fenomenologi agama yang dikembangkan oleh Edmund Edelman Husserl dengan filsafat kesadarannya, atau Mircea Eliade, Rudolf Otto dengan fenomenologi agama klasiknya gitu. Jadi fenomenologi agama itu menjelaskan agama sebagai pengalaman manusia terhadap yang suci gitu. Bukan karena sistem kepercayaan mereka, tapi yang mereka rasakan gitu ketika mereka beribadah gitu. Apa sih yang mereka alami gitu, apa yang mereka rasakan. Nah, dan juga dalam fenomenologi agama itu menjelaskan mitos gitu, dimana mitos kan apa ya, kalau orang zaman dulu mitos yang nggak boleh atau enggak cerita-cerita gitu, tapi sebenarnya dalam kisah-kisah tersebut juga tidak sedikit yang asli lah gitu, yang memang dari kisah nyata gitu, tapi untuk pelajaran untuk kita gitu, nilai-nilainya. Lalu dalam agama ada mitos itu kan sebuah kisah tentang peristiwa sakral yang terjadi pada waktu awal-awal gitu, waktu mula gitu. Ya contohnya kalau di Indonesia gitu ataupun di suku mana gitu, adanya upacara panen gitu tuh. Upacara panen itu kan ritual-ritual gitu. Upacara panen untuk apa ya namanya? Berterima kasih ke alam gitu ya. Yang itulah. Lalu ada mitos, lalu juga di dalam fenomenologi itu menjelaskan mengapa sih hubungan manusia dengan yang suci itu, yang dengan yang ilahi harus melalui perantara gitu. Kenapa tidak secara langsung gitu. Contohnya di dalam umat Kristen ada yang namanya Yesus Kristus sebagai pembawa agamanya gitu kan. Atau mereka menyebutnya Tuhan lah. Tapi sebenarnya itu sebagai ya kalau di Islam ada yang namanya Nabi Muhammad SAW gitu. Di Buddha ada dewa, dewa-dewa atau Hindu. Kalau di agama tradisional ada dukun, roh leluhur gitu, atau benda yang sakral. Nah, kenapa sih nggak bisa langsung gitu antara manusia dengan Tuhan gitu, tapi harus melalui perantara? Nah, alasannya Tuhan itu kan berada di luar jangkauan manusia ya. Kita bahkan nggak bisa melihat Tuhan. Kalau yang percaya itu akan adanya Tuhan, jadi dibutuhkan tuh adanya jembatan untuk mencapai itu.
Dan juga kita meyakini bahwa kita ini makhluk yang fana gitu, yang akan rusak atau mati gitu. Sedangkan Tuhan itu sifatnya abadi gitu. Nah, mungkin kesan dan saran untuk perkuliahan ini gitu ya, MK Fenomenologi Agama ini dari saya, kesannya dari perkuliahan fenomenologi ini gitu ya, membuka wawasan saya mengenai agama gitu, dimana sistem kepercayaan itu tidak bisa dijadikan patokan gitu ya. Maksudnya bukan jadi, tapi di dalam fenomenologi agama ini tuh mengajarkan kita agar pengalaman hidup yang kayak makna gitu. Jadi menjelaskan agama dari sebuah pengalaman diri itu, bukan karena doktrin-doktrin atau teori-teori gitu. Dan juga saya belajar menghargai keragaman pengalaman keagamaan. Jadi dalam fenomenologi itu tidak bertanya benar dan salah, tetapi bagaimana cara kita mengalami agama tersebut, mengalami ya begitulah. Lalu saran saya, perkuliahan ini diperkuat lagi dengan studi kasus lintas agama gitu. Misalnya analisis ritualnya atau simbol agama lokal di Indonesia memang ada, tapi bisa lebih diperkuat lagi. Lalu juga mungkin bisa ditambah dengan penggunaan media visual gitu tuh, atau dengan video atau peta simbol, film dokumenter gitu. Itu mungkin bisa memperkaya pemahaman kita tuh dalam fenomena agama. Ya mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.